Ya Allah, suami saya itu milik engkau. Maka ketika engkau ingin mengambilnya kembali, memintanya kembali, aku berikan ya Allah. Tapi aku boleh dong minta kompensasinya ya Allah. Apa? Yaitu kelapangan hati dalam kesabaran ketika suami saya dan saya sadar dia tidak lagi ada di samping saya menemani hari-hari saya. Oh, itu istimewa. Itu luar biasa, Bunda. Kadang perempuan lupa, suaminya kan bukan Nabi Nuh gitu ya. Itu yang kita kadang nggak ngukur baju yang ada di badan kita sendiri. Kemudian ujian hadir dari anak-anaknya. Siapa? Nabi, salah satunya Nabi Yakub alaihissalam. Ya, punya 12 anak. Nabi Yusuf harus dikorbankan oleh kakak-kakaknya karena iri. Gitu. Itu jadi pelajaran besar untuk kita. Siapa lagi? Nabi Nuh juga. Ada salah satu putranya yang bernama Kan'an. Kenapa? Membangkang dan tidak mau menjadi pengikut dari ayahnya. Kemudian datang ujian dari orang tua. Kira-kira siapa? Menurut bunda-bunda. Ujian yang datang dari orang tua. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujiannya dari ayahnya yang merupakan seorang seniman pembuat patung berhala. Ini PR buat kita. Kemudian dari lingkungan lebih besar dan lebih luas lagi, para nabi dan rasul rata-rata itu diuji dengan semua tahapan ujian ini. Artinya pelajaran untuk kita. Kita akan selalu berpindah dari satu masalah ke masalah yang berikutnya. Allah cuma minta, apa tadi? Sujud kita semakin dalam, doa kita semakin panjang, sehingga kita bisa menikmati setiap rintihan yang kita sampaikan kepada Allah, karena sadar bahwa yang namanya ujian adalah bentuk kasih sayang dan cinta Allah sama kita semuanya. Yang kedua, kenapa Allah memberikan ujian yang kepada kita semuanya? Yang kedua, karena Allah pengen menggugurkan dosa-dosa di dalam diri kita. Sakit hati, kecewa yang kita rasakan. Tentu kita nggak pernah minta. Betul kan? Ada nggak yang berdoa di antara kita? Ya Allah, tolong dong setiap hari uji saya. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Justru kita nih, para istri nih ya. Kita doanya apa? Robbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa kita kan? Malam hari kita tahajud, ya. Tiba-tiba paginya suami nyebelin. Loh kok? Kan mikir kita, ya Allah, saya perasaan nggak salah deh berdoanya. Saya perasaan nggak salah mintanya. Tapi kenapa kok pagi-pagi suami saya nyebelin, anak saya susah dibangunin? Sebetulnya, kalau kita telaah, itu adalah cara pengabulan Allah. Tapi kok dikasih masalah Ustadz? Kan mintanya suami soleh dan anak-anak jadi soleh-soleha. Nah, karena Allah pengen ngetes dulu. Apa yang dites? Hati kita yang berkaitan dengan niat. Betul nggak kamu masih mau bersandar sama saya ketika kamu minta tapi pengabulannya tidak sesuai dengan apa yang kamu minta selama ini? Satu itu, ngetes hati, ngetes niat. Yang kedua, itu adalah ikhtiar Allah untuk melayakkan kita. Biar dapat suami yang soleh, maka kita wajib soleha. Karena gini, batasan dari ikhtiar dan hasil itu adalah kita ada pada ikhtiar-ikhtiar maksimal yang kita lakukan. Berdoa terus, sujud di tengah malam terus, sabarnya dilapangkan. Dan kelapangan itu harus diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau kita nggak minta, mustahil hati kita lapang. Kan Allah yang nyiptain kita. Allah yang tahu kapasitas diri kita. Maka kelapangan-kelapangan di dalam jiwa kita itu adalah pemberian dari Allah yang harus juga kita minta. Jadi bunda-bunda semua yang dirahmati Allah, sahabat muslim semua yang juga insya Allah dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah proses untuk pengguguran dosa. Apa sih maksudnya? Nah, hati kita terluka, kecewa, sakit hati, ya, marah dan lain sebagainya. Kalau kita tahan diri, nggak membalas keburukan orang, apa yang akan didapatkan sama kita? Hatinya makin lapang dan berguguran dosa-dosanya. Apa kata Nabi SAW? Seperti halnya kita tertusuk duri kakinya. Sakit kan? Jadi setiap sakit yang kita rasain, contoh, sakit gigi. Nauzubillah min dzalik ya. Pertanyaannya gini, kalau sakit gigi, ngeluh apa bersyukur? Jujur. Ngeluh apa bersyukur? Ngeluh, adu-aduhan kan?
Padahal sakit gigi mungkin 2 hari, 3 hari, 5 hari, seminggu ya. Pertanyaan saya, kenapa sakit gigi? Bisa jadi kita lupa mensyukuri hari demi hari, minggu berganti bulan, yang berganti tahun, kesehatan mulut kita, tapi kita pakai buat ngomongin orang. Betul kan? Gak usah sakit gigi deh. Tiba-tiba lagi enak makan nih, lidahnya kegigit, dinding mulut kegigit, akhirnya jadi sariawan. Nggak enak kan buat ngapa-ngapain kalau udah sariawan kan. Itu sebetulnya cara Allah ngegugurin dosa di dalam diri kita karena saking banyaknya dosa dari mulut kita. Sholat, ya alhamdulillah sholat, tapi lupa ketika berkumur itu sambil kita istighfari. Apa yang diistighfari Ustadz? Ya Allah, ampuni dan maafkan dari mulut saya ini. Banyak ngomongin orang, banyak jelek-jelekin orang, pernah memfitnah orang gitu kan. Buat sahabat muslim, mata ya tiba-tiba sakit gitu. Jangan-jangan ya bunda-bunda semuanya, mata ini pernah melihat sesuatu yang gak halal di media sosial ya, yang serba terbuka ya kan. Ustadz kan katanya boleh yang gak ngedip, kalau dipelototin sama aja, gak boleh, itu dosa gitu. Jadi seorang yang beriman itu punya takaran, punya batasan. Artinya apa? Kalau berhadapan dengan seseorang yang memang pakaiannya serba mini, ya, itu terlihat seperti seolah-olah sedang melihat sosoknya, tapi pandangannya ke bawah, bukan ke paha, ke bawah, ke lantai. Ya, mentang-mentang bajunya lagi lebih pendek gitu kan, ngelihatnya ke bawah kan disuruh Ustadz Ridho gitu misalkan. Ternyata yang dilihat paha, salah, tetap ke bawah. Kenapa? Buat laki-laki, contoh. Kenapa laki-laki harus begitu? Karena sumber kemaksiatan laki-laki adalah mulut. Mata. Sedangkan perempuan, sumber kemaksiatannya berawal dari mulut. Makanya banyak perempuan-perempuan yang rela beli lipstik mahal-mahal tapi bibirnya murahan. Betul kan? Itu sebuah fakta dan sesuatu yang pasti terjadi. Ada apa sih sis? Kita lupa bahwa nanti kita akan juga dibicarakan dan diomongin sama orang lain. Itu bentuk keadilan Allah. Begitu diomongin sama orang lain, nggak terima, gua harus balas. Lu siapa Joni? Bukan begitu caranya. Ya, ini adalah bentuk keadilan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan tentang kebaikan dan keburukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ujian masalah yang datang itu tujuannya untuk menggugurkan setiap dosa yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga, biar naik kelas. Apa maksudnya? Dulu kalau sekolah, belajar dulu baru ujian. Betul kan? Nah beda kalau di kehidupan. Ujian dulu baru akhirnya kita belajar. Nah makanya tadi saya kasih contoh. Kalau anduk di lantai, kita masih sering senewen, sering ngomel, ya, berarti kita nggak belajar selama ini. Kalau nggak belajar, nggak naik kelas, berarti remedial sepanjang umur kah? Karena nggak mau, gitu. Itu jadi PR banget buat kita. Hal sepele, hal sederhana, anak makan berantakan gitu kan. Harusnya kita bercermin. Ini jangan-jangan anak makan berantakan kayak begitu, ini kayaknya yang dirasain sama ibu dulu ketika aku kecil. Selalu ada kebaikan kok dalam kehidupan kita. Tujuannya untuk apa? Naik kelas. Beda dari yang sebelumnya. Yang tadinya masih susah buat sabar, pelan-pelan belajar sabar. Yang tadinya malas buat bersyukur dan mengingat kenikmatan dan kebaikan yang Allah berikan. Akhirnya pelan-pelan belajar untuk menikmati setiap kehidupan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, Bunda, kira-kira kalau ada yang mau nanya dan mau bercerita nih, apa sih hal yang menjadi ujian paling besar dalam kehidupan Bunda? Boleh? Siapa yang mau nanya? Boleh. Silakan Bunda. Ke depan. Bunda mau nanya apa? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dan sedikit bercerita juga ya. Siap. Pengalaman saya Iya. Ditinggal suami ya. Meninggal? Meninggal ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah 1 tahun ini. Alhamdulillah. Ketika itu kami berencana pergi berobat ya. Saya sudah siap di rumah dan kejadiannya pun suami di tempat kerja. Yeah. Ya. Apakah
saya ini, Suaranya agak keras. apakah saya disebut apa ya? Kok kayak cepet move on apa gimana gitu ya, sama ada teman yang bilang begitu langsung ke saya Oke, gitu. dirasanya kayaknya biasa aja gitu ya. Tapi saya dalam situasi itu berpikirnya seperti ini. Suami saya itu milik Allah, Iya, anak-anak saya milik Allah. iya. Ketika Allah mengambilnya, kenapa saya harus menderita gitu? Karena yang mengambilnya pun yang mempunyai Iya, suami saya. betul. Gitu. Yang menciptakan Iya, suami. iya. Ha-ha. Begitupun diri saya Iya. gitu. Nah sekarang gimana perasaannya Bunda setelah suami berpulang gitu kan? Apakah masih menangisi, meratapi kehilangan suami, atau justru malah ngajak anak-anak untuk yuk sayang kita fokus beramal soleh nak, semoga amal soleh ini jadi penerang buat ayah di dalam kubur. Gimana? Saya berlaku seperti Oh itu. Masya Allah. Tetapi mungkin dari pihak-pihak lain, Oh, okay. nah itu. Siap-siap, paham. Bagaimana cara saya itu menjelaskan, apa perlu saya jelaskan atau siap. seperti atau tidak apa perlu gitu. dijelaskan kepada siapapun. Ya. Baik, terima kasih Bunda. Bunda boleh duduk kembali. Ini Masya Allah, ini sebuah kisah yang luar biasa Bunda, dari salah seorang sahabat kita tentang kehilangan suami. Banyak di luaran ya, di luaran orang-orang yang harus kehilangan suami, kemudian apa? Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun masih terus meratapi. Saya paham, karena apa? Bertahun-tahun bersama. Entah sudah berapa ribu hari kan, tidur bareng di atas kasur yang sama, dalam kamar yang sama. Tiba-tiba nggak ada. Pasti di awal-awal Bunda pasti merasakan kan kehilangannya. Kenapa? Karena selama ini mungkin ada suara ngorok yang menjadi nada pengantar nyinyaknya tidur kita di malam hari kan. Tiba-tiba malah jadi nggak ada sama sekali. Nah, sebetulnya gini, sikap Bunda insya Allah itu sudah tepat. Kenapa saya katakan sudah tepat? Karena Bunda sudah berusaha untuk melapangkan dada dan akhirnya meyakini zikir yang sering didawamkan oleh Bunda apa? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya Allah, suami saya itu milik Engkau. Maka ketika Engkau ingin mengambilnya kembali, memintanya kembali, aku berikan ya Allah. Tapi aku boleh dong minta kompensasinya ya Allah. Apa? Yaitu kelapangan hati dalam kesabaran ketika suami saya dan saya sadar dia tidak lagi ada di samping saya menemani hari-hari saya. Oh itu istimewa. Itu luar biasa Bunda. Lantas apakah saya harus menjelaskan kepada banyak orang Ustadz? Suaminya meninggal kok kayaknya cekikikan gitu kan. Kayak yang gak pernah ngerasa kehilangan. Oke. Satu hal yang harus kita sadari dulu. Allah tidak menghisap diri kita tentang sikap, ucapan, perilaku orang sama kita. Jadi orang mau menilai bagaimanapun, sikap mereka seperti apapun sama kita, biarin aja itu urusan mereka sama Allah. Tapi kita akan dihisap sama Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Sikap, ucapan, perilaku kita kepada orang lain. Apa maksudnya Ustadz? Nggak perlu menjelaskan apapun kepada siapapun, karena orang yang mencintai kita tidak membutuhkan itu, dan orang yang membenci kita tidak akan pernah percaya apapun penjelasan kita. Fokus sama Allah aja, fokus sama anak-anak, untuk saling menguatkan satu sama lain. Nah yuk kita terus lakukan apa yang dulu pernah diajarkan sama papa. Kamu, AA, abang, mas, tetap ke masjid ya sayang. Kakak, tutup auratnya ya nak ya. Kenapa? Ini jadi jariah untuk ayah. Jadi amal soleh untuk beliau. Yang akhirnya nanti apa? Insya Allah perjuangan kita ini akan menjadi tangga untuk kita bisa kumpul lagi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu istimewa. Itu istimewa banget. Kalau kita bisa punya mindset dan pemikiran seperti itu. Kenapa? Karena itu naik kelas namanya. Pindah dari satu tempat yang tadinya nggak mau ya Allah, saya nggak mau ketinggalan dan saya nggak mau kehilangan. Misalkan begitu. Sekarang berubah menjadi sosok yang jauh lebih lapang hatinya, jauh lebih ikhlas, jauh berusaha untuk mengendalikan perasaan di dalam hati kita. Kenapa? Karena musuh utama bunda-bunda nih sebagai perempuan apa? Rasa, yaitu perasaan. Makanya kadang mohon maaf ya, sering ngerasa sudah melakukan yang terbaik. Pertanyaannya sederhana.
terbaiknya menurut siapa? Menurut diri sendiri kan? Banyakannya bukan menurut Allah. Karena standar Allah beda sama standar kita. Sama kayak di dunia profesional bekerja. Kita merasa bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Tapi perusahaan, korporasi punya KPI, Key Performance Indicator. Untuk apa? Untuk memberikan penilaian kepada kita. Benar nggak sih kamu kerjanya? Atau jangan-jangan kerja semau gue, tapi hasilnya pengen diberikan yang maksimal. No, salah. Sama, banyak kan di luaran sono. Dan saya berharap, bunda-bunda semuanya dan para sahabat muslim yang juga menyimak tayangan ini, kita harus peka hati kita. Punya kepekaan dalam hal apa? Apa yang kita lakukan ini sebenarnya menurut Allah baik atau hanya menurut kita saja baik? Karena kalau baik menurut Allah itu sudah pasti benar. Tapi kalau baik hanya menurut kita belum tentu benar. Karena nilainya masih relatif. Ini tentang naik kelas kita dalam hikmah dan pembelajaran dari ujian dan masalah yang hadir dalam kehidupan kita. Saya review dulu. Yang pertama, apa tadi? Karena Allah sayang sama kita. Jadi ujian itu datang karena Allah sayang sama kita. Yang kedua, kenapa Allah nguji kita? Karena Allah pengen ngegugurin dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Saya tambahin dulu penjelasannya, boleh ya? Nah, kenapa Allah pengen ngegugurin dosa-dosa di dalam diri kita? Karena kalau hanya sekedar sholat yang mohon maaf, kadang sholat kita masih bolong-bolong, ya kan? Artinya bolong-bolong di sini bukan hanya secara kuantitasnya, tapi juga kualitasnya, ya. Kemudian puasa kita, aduh masa iya harus nunggu Ramadan lagi baru kita puasa. Kadang maaf, ada nih ibu-ibu yang ketika bocor lagi Ramadan lupa bayarnya. Betul kan? Bayarnya kapan? Ketemu Syakban berikutnya, udah mepet sama Ramadan. Itu kan sebuah sebuah kesia-siaan waktu yang kita buang-buang begitu aja. Kemudian sedekah kita yang kadang nggak seberapa, ngaji Quran, ya ampun. Bunda, saya tanya boleh? Kapan terakhir hatam Quran? Ini pelajaran besar. Iya. Yang satu hurufnya 10 kebaikan. Betul kan? Dari 6.236 ayat, 114 surat, 30 juz di dalam Al-Quran, itu Allah kalikan 10 setiap hurufnya. Kebanyakan dari kita mungkin ada yang menghatamkan Al-Quran terakhir Ramadan. Jedanya sudah panjang, sudah lama, 9-10 bulan ke belakang itu. Malu rasanya. Padahal kata Allah apa? Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Kalau kamu pengen bisa merasakan kenikmatan dekat dengan Allah, kata Allah, maka bukalah Quran dan sering-seringlah buka Quran, baca Al-Qurannya, tadaburi, gali hikmahnya, ambil pembelajarannya, sehingga apa? Sehingga kita bisa menerima dan merasakan manisnya iman sebagai seorang muslim dalam menghadapi semua dinamika dan masalah yang hadir dalam kehidupan kita.